Iya. Nah, kita di pertemuan sekarang itu membahas terkait dengan ciri-ciri makhluk hidup, ya. Ciri-ciri makhluk hidup. Nah, kalau kita melihat eh, pembeda ya antara makhluk hidup dengan makhluk tidak hidup, nah di sinilah perbedaannya begitu ya, salah satunya. Yang pertama adalah ciri-ciri makhluk hidup itu adalah bernafas. Nah, di mana bernafas ini merupakan proses dari makhluk hidup yang sejatinya itu sebenarnya kompleks begitu ya. Sebenarnya kompleks karena memang di dalam bernafas itu nanti kan ada dua ya. Nanti bernafas juga bisa anaerob, bisa juga aerob begitu ya. Bernafas dengan membutuhkan oksigen dengan bernafas yang tidak membutuhkan oksigen gitu ya, nanti di mikroorganisme itu ya. Dan selanjutnya di bernafas itu juga nanti kita bisa mempelajari kalau di tumbuhan itu nanti ada bisa dikatakan fotosintesis begitu ya. Kalau di hewan itu nanti ada respirasi ya, dimana kalau misalkan proses bernafasnya kayak misal di tumbuhan ya kan fotosintesis, itu dia nanti memerlukan ada H2O ya, ada air begitu ya. Nanti ditambah dengan CO2 karbon dioksida sehingga nanti menghasilkan C6H12O6, lalu nanti menghasilkan oksigen dengan nanti ada uap air. Nah, itu kalau di tumbuhan. Jadi kalau tumbuhan itu tadi diingat ya, di tumbuhan itu nanti ada H2O ya, ada air H2O, lalu ditambah nanti ada karbon dioksida, lalu nanti ada sinar matahari, cahaya matahari, lalu selanjutnya nanti akan menghasilkan dia C6H12O6 ya, lalu plus dengan oksigen. Oksigen lalu nanti ada tambahan uap air. Seperti itu kalau bernafasnya atau prosesnya di tumbuhan. Tapi kalau di hewan, di manusia itu dia proses bernafasnya kebalikannya. Jadi membutuhkan oksigen lalu membutuhkan energi. Jadi C6H12O6 itu ya glukosa ditambah dengan oksigen plus O2 begitu nanti menghasilkan H2O dengan karbon dioksida. Jadi memang ciri makhluk hidup ini sebenarnya juga aspeknya nanti saling mutualisme ya, saling mutualisme antara misalkan tumbuhan dengan manusia. Jadi itu siklus ya, siklus. Kalau kita mengatakan siklus berarti di situ sederhananya tidak terputus, akan terus berputar seperti itu. Itulah kenapa kalau misalkan oksigen berkurang ya, yang dihasilkan oleh tumbuhan, maka ekosistem manusia pun akan terganggu. Begitupun sebaliknya ketika karbon dioksida yang diproses di dalam tubuh yang dihasilkan oleh tubuh dibuang ke alam ketika berkurang begitu ya, maka otomatis tumbuhan pun akan terganggu ekosistemnya. Nah, itu terkait dengan nanti kita kalau berbicara terkait dengan itu nanti ada simbiosis mutualisme ya, komensalisme begitu, parasitisme begitu. Nah, itu nanti ya, bisa kita pelajari selanjutnya di aspek itu. Jadi memang kalau misalkan bernafas itu tadi ya, nanti ada di fotosintesis secara sederhananya gitu kan. Nah, kebalikan dari reaksi fotosintesis itu adalah respirasi itu tadi. Itulah kenapa kalau misalkan kita sebagai manusia kurang C6H12O6 atau glukosa, itu kita akan merasa lemas, ya kan, cepat lelah gitu karena memang posisinya C6H12O6 ini energi yang digunakan nanti untuk kita bermetabolisme, beraktivitas sehingga sangat dibutuhkan. Maka jangan sampai input asupan energi, asupan vitamin, kalsium, karbohidrat ya untuk kita bernafas menghasilkan energi ini
nanti posisinya tidak seimbang dengan aktivitas. Ketika tidak seimbang ya maka akan terjadi proses metabolisme yang tidak sempurna begitu ya, akan ada gangguan-gangguan seperti itu. Nah, gangguan-gangguan di sini artinya ketika sel misalkan sederhana butuh misalkan 100 begitu energi, tetapi karena asupannya kurang, maka misalkan yang didapatkan oleh sel itu cuma 50, maka proses bernafasnya akan bermasalah karena itu akan ada kaitannya, karena mulai dari sel ya kan, nanti dibahas di slide selanjutnya terkait dengan organisasi kehidupan. Nah, selanjutnya adalah ciri-ciri makhluk hidup, yaitu ada makan dan air. Nah, ini di sini tadi kita membutuhkan makan dan air. Makan dan air, makanan ini menjadi hal yang penting, dan tentu kita juga di dalam kehidupan makan ini harus makan yang bergizi begitu ya, harus seimbang, balancing gitu. Karena kebutuhan sel itu bukan hanya misalkan vitamin saja, glukosa saja gitu, protein saja begitu. Tapi aspeknya banyak gitu yang dibutuhkannya. Mikronutrien, makronutrien begitu. ADH, ADHA gitu ya, vitamin-vitamin dan yang lainnya. Nah, selanjutnya air. Nah, air ini menjadi komponen penting ya. Kalau misalkan teman-teman mengerti dan paham bahwa kurang lebih 70% tubuh kita adalah air, maka itulah yang menyebabkan air itu menjadi hal yang penting untuk kehidupan. Itulah kenapa banyak para dokter yang menyarankan misalkan kita harus 8 gelas sehari begitu ya. Ya, itu terkait dengan bagaimana unsur utama kita itu lebih besarnya adalah air, maka kita harus juga membutuhkan air begitu. Ya. Orang bisa tahan makan begitu ya berapa hari, tapi kalau misalkan tidak diberikan air, wah itu tidak berbeda gitu, sangat drastis ya berkurangnya atau kekuatannya gitu. Seperti itu. Jadi karena memang komponen dasar kita 70% air, maka makhluk hidup sangat amat membutuhkan makanan dan air. Lalu ada selanjutnya ciri makhluk hidup adalah tumbuh dan berkembang. Nah, tumbuh dan berkembang ini ada dua aspek yang berbeda ya. Kalau tumbuh itu ke atas ya bahasanya, kalau berkembang itu secara fisiologi. Jadi kalau tumbuh itu terkait dengan ukuran, kalau berkembang itu terkait dengan fungsi-fungsi di dalam tubuh atau fungsi-fungsi misalkan di dalam tubuh hewan atau manusia. Jadi kalau misalkan kita analogikan di tumbuhan, contoh sederhananya, maka kalau tumbuh itu adalah mulai dari misalkan biji ya, lalu mulai dari ada kecambah, lalu misalkan tumbuh tinggi ya, ada daunnya ya, ada batangnya, lalu nanti ada bunganya, nah terus nanti ada buahnya gitu. Nah, itu adalah proses tumbuh gitu ya, proses tumbuhnya itu seperti itu. Jadi mulai dari 0 cm, 1 cm sampai misalkan berapa puluh meter begitu ya tumbuh. Sedangkan berkembang di tumbuhan itu nanti ada terkait dengan fungsi-fungsinya, misalkan terkait dengan fungsi xilem, terkait dengan fungsi floem, xilem floem gitu di dalam proses transportasi itu dia akan berkembang terus kayak akar begitu ya, jaringan meristem apikal yang terus selalu berkembang ya, beregenerasi sehingga nanti bisa menopang si tumbuhan tersebut begitu ya. Itu tuh merupakan ciri-ciri yang memang dimiliki oleh makhluk hidup. Nah, kalau misalkan di manusia ya kita juga bisa melihat secara detail bagaimana di manusia tumbuh dan berkembang itu ya mulai kita dari embrio ya, zigot, embrio, lalu nanti ada janin begitu ya sampai dewasa. Ukurannya dari yang lebih kecil dari jarum begitu sampai sekarang kita nih sudah keluar dari rahim orang tua ya, posisinya seperti itu. Dan berkembangnya di sini terkait dengan tadi fisiologi, berarti terkait dengan kognitif ya, kognitif intelijensia gitu.
daya pikir begitu, proses berpikir yang tadinya cuma misalkan belum bisa misalkan berbicara, sudah mulai bisa berbicara. Tadinya belum bisa berlari, bisa berlari gitu. Dan tadinya misalkan volume otaknya misalkan tadinya hanya misalkan beratnya begitu, misalkan berapa miligram, sehingga nanti pada saat dewasa misalkan bobotnya sudah misalkan setengah kilo gitu ya, 500 gram. Jadi seperti itu. Jadi memang lebih ke arah fungsi-fungsi dalam tubuh gitu ya, aliran darah ya berfungsi dengan baik begitu, terus beregenerasi ya, seperti itu ya. Lalu nanti ada ciri makhluk hidup itu berkembang biak. Berkembang biak ya tentu menjadi sebuah tujuan hidup ya, untuk melestarikan keturunan begitu, berkembang biak. Berkembang biak memiliki keturunan begitu, beranak ya, beranak atau bertelur, itu merupakan salah satu ciri makhluk hidup yang bisa kita amati. Lalu selanjutnya iritabilitas itu adalah menanggapi rangsang ya. Kalau misalkan secara sederhana di tumbuhan, contoh simpelnya adalah daun putri malu ya. Daun putri malu ketika diberikan rangsang sentuhan dia menguncup ya. Nah, kalau misalkan di manusia, sederhananya contoh ketika kalian dicubit, nah lalu secara refleks gitu, mulut mengatakan adau. Nah, adau itu adalah sebuah rangsang ketika kita dicubit gitu. Nah, tentu ini menjadi ciri ya, yang dimiliki oleh makhluk hidup. Kira-kira kalau misalkan kayak motor walaupun bisa bergerak, ketika dicubit dia bilang adau, tidak kan gitu. Nah, itu contoh analogi yang sangat jelas terlihat begitu ya. Oke ya, next. Nah, kita di organisasi kehidupan. Nah, organisasi kehidupan ini memang jadi hal yang penting nih. Nah, karena kita berawal dari sel, lalu nanti menjadi organ, ya, jaringan, mulai dari sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Nah, ini adalah prosesnya. Nah, di mana nanti posisinya sel itu dari unit terkecil ya, unit terkecil yang sebenarnya nih kalau kita gambarkan secara detail, kayak misalkan Profesor Denton itu mengatakan terkait dengan sel. Satu kota New York itu masih belum bisa menggambarkan bagaimana proses metabolisme sel itu bekerja gitu. Jadi sebegitu luar biasa satu kota New York loh. Satu kota New York itu belum bisa menggambarkan bagaimana proses sel itu bekerja. Seperti itu ya. Nanti mungkin saya akan membuat video terkait dengan sel ini ya, bisa lebih dalam nanti kita kaji terkait dengan sel ya. Nah, lalu jaringan. Nah, tentu dari jaringan itu adalah kumpulan sel gitu ya. Jadi dari beberapa sel nanti dia berkumpul menjadi jaringan gitu ya. Nanti ada jaringan meristem, jaringan epitel begitu ya. Jaringan bunga karang begitu kalau di tumbuhan. Jadi itu dan prosesnya, jadi jaringan itu adalah kumpulan dari sel ya. Nah, sedangkan organ itu adalah kumpulan dari jaringan. Jadi sehingga posisinya semakin lama semakin besar ya, karena dia organisasi kehidupan gitu. Jadi organ misalkan nanti ada organ jantung ya, ada misalkan usus, paru-paru begitu ya, tenggorokan, kerongkongan begitu ya, di organnya. Nanti itu seperti itu organ. Nah, kalau di sistem organ berarti otomatis dia sistem organ kayak misalkan jadi gabungan dari beberapa organ. Jadi kalau misalkan di sini kalau misalkan ada contoh, lihat ini sistem pernafasan ya, sistem pernafasan ya. Sistem pernafasan mulai dari misalkan hidung ya kan, nanti ada tenggorokan gitu. Lalu nanti ada di sini ada paru-paru ya, nanti ada bronkus, bronchiolus gitu ya. Nah, nanti selanjutnya yang terkecil itu ada alveolus. Nah, di mana nanti di alveolus itu adalah
tempat di mana proses pertukaran karbon dioksida ya, karbon dioksida dengan oksigen ya di situ di alveolus. Nah, kayak misal contoh orang-orang di luar sana, kayak misalkan yang sport gitu ya, artinya yang dia berolahraga rutin, maka dia komponen alveolusnya ya, komponen terkecil dari paru-parunya, alveolusnya itu dia banyak gitu, sehingga dia nanti pada saat proses metabolismenya karena dipicunya membutuhkan banyak tenaga, maka dia pertukaran oksigennya semakin banyak. Nah, itu yang menjadikan tubuh kita lebih sehat. Nah, berbeda kalau misal orang-orang yang perokok, yang merokok ya, itu merokok itu posisinya dia alveolusnya akan rusak, kayak tertutup bahkan mati ya, sehingga nanti dia ada penyumbatan pada saat pertukaran oksigen ya, seperti itu. Jadi memang itu menjadi hal yang penting juga tuh, harus diperhatikan. Jadi kalau misalkan mau sehat ya baiknya tidak usah merokok lah ya. Nah, sehingga terakhir ketika sudah ada sistem organ tadi, ada sistem pernapasan, sistem pendarahan ya kan, ya sistem perdarahan gitu, darah gitu ya, sistem darah gitu, sistem pembuluh darah begitu. Nah, jadilah organisme gitu, organisme kita nih makhluk hidup ya, komplit semuanya dengan indera, dengan tubuh, anatomi tubuh yang komplit begitu ya, seperti itu ya. Nah, ini nanti di sel hewan dan sel tumbuhan, kalau misalkan kalian lihat secara detail begitu ya, apa yang berbeda ya, yang berbeda secara konkret gitu ya, sel hewan dan sel tumbuhan. Jadi kalau misalkan kalian lihat, eh, yang sangat berbeda adalah terkait dengan bentuk ya, yang bedanya dinding sel. Di sel-sel tumbuhan itu berbeda dengan sel hewan. Sel tumbuhan itu dia ada dinding sel, jadi dia sifatnya bentuknya kaku gitu ya, berbentuk begitu, berbeda dengan sel hewan yang nanti dia itu tidak ada dinding sel, sehingga dia ameboid gitu ya, ameboid gitu. Nah, selanjutnya nanti ada struktur-struktur sel yang lainnya begitu, yang ada di dalam sel hewan dan sel tumbuhan. Lalu misalkan kalau misalkan selanjutnya kita lihat ada di nukleus ya, ini ada nukleus inti sama nukleus. Nukleus ini adalah pusat pengendali sel ya, pusat pengendali sel, pusat pengendali sel. Kalau nanti ada vakula, misalkan vakula ini untuk cadangan makanan ya, cadangan makanan gitu. Lalu nanti ada ribosom nih, ribosom ini untuk ribosom di sel hewan juga ada ya, ribosom ini untuk sintesis protein, jadi mensintesis protein. Jadi protein-protein yang bentuknya masih makro itu bisa disederhanakan ya, disintesis atau dipecah gitu ya, diurai menjadi yang lebih mikro, sehingga nanti bisa diserap oleh tubuh. Lalu nanti ada mitokondria nih, mitokondria ini kayak sosis ya, ingat aja kalau mitokondria itu seperti sosis ya, mnemonik ya. Ya, penghasil energi terbesar. Lalu nanti ada lisosom, retikulum endoplasma halus, retikulum endoplasma kasar ya. Perbedaannya terkait dengan transportasi lemak dan protein ya, transportasi lemak dan transportasi protein. Banyak lagi yang lainnya ya, misalkan tadi ada badan Golgi begitu ya, ada sitoplasma, ada peroksisom gitu. Dan ini memang komponen-komponen struktur dari sel yang nanti bisa diperdalam lagi ya, nanti ada bagiannya untuk mempelajari lebih detail terkait dengan sel hewan dan sel tumbuhan gitu ya. Nah, cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan, dan semoga terus semangat untuk belajar, karena kita menjadi pendidik yang nanti bisa mencerdaskan anak bangsa ya, insyaallah.
tetap semangat ya.